Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dengan saya Yosua Mardika Jaya. Kita akan menyaksikan pengumuman gereja selama sepekan. Saya percaya satu-satunya kekuatan yang kita miliki hanyalah berasal dari Tuhan. Di masa pandemi ini, biarlah kita tetap memelihara jam-jam doa kita. Doakan saudara-saudara kita yang menjadi petugas medis, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk mereka bisa melayani dengan baik. Juga doakan keluarga dan saudara-saudara seiman kita agar diberi perlindungan oleh Tuhan dan tetap hidup mengandalkan Tuhan. Gereja tetap menghimbau untuk kita tidak keluar rumah jika kita tidak ada kebutuhan yang mendesak. Jikalau kita berada di tempat umum, tetap menjalankan physical distancing, menjaga jarak, dan pakailah masker. Tetap mendukung pelayanan di gereja, Bapak Ibu Saudara bisa mentransferkan persembahan dan perpuluhan di nomor rekening yang tertera di layar, BCA atas nama Agus Heri Juartono. Semua ibadah harian di gereja ditiadakan, tetapi gereja tetap melakukan ibadah secara online melalui channel YouTube GESYA Kediri pada hari Minggu pukul 8 pagi. Jangan lupa like video dan subscribe channel YouTube GESYA Kediri agar Bapak Ibu Saudara mendapat notifikasi saat ada video yang baru. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan dan setia kepadanya. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa pada saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, kuat dan penuh kemenangan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa setiap perjalanan hidup bersama Dia tidak akan mudah. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa sesulit apapun keadaan hidup kita, sesulit apapun perjalanan hidup kita, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan Dia memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia Allah yang setia, penolong yang setia buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik buat kami. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau membuka hati kita buat Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu kami simpan Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidup kami Tuhan. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat
setiap masalah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu Yesus. Engkau yang menakar setiap tetesan air mata kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Yesus, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau-lah yang baik, Engkau-lah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus dimuliakan, Yesus kami tinggikan. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau luar biasa Yesus. Kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Engkau penolong kami Yesus. Engkau penolong kami yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Di saat sesulit apapun itu Tuhan, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa Engkau berikan buat setiap anak-anak-Mu.
supaya kami tidak senantiasa berbeban berat, supaya kami tidak senantiasa takut maupun khawatir berlarut-larut Tuhan, karena ada Engkau, ada penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kami penghiburan untuk kami terus bersuka cita di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau penolong setia buat kami, Engkau penolong setia buat sidang-sidang jemaat-Mu, dan Engkau penolong yang setia bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami senantiasa Engkau perbarui. Dan pada saat pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab kami percaya Allah bertata atas setiap puji-pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada beserta kita, sebab Yesus baik dan sangat baik buat kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus baik dan sangat baik buat kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tidak dapat mengukur maupun menilai kebaikan Tuhan Yesus, tetapi yang kita tahu bahwa kebaikannya begitu luar biasa buat kita. Tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada
ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Begitu panjang dan lebarnya Tuhan di lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Di saat kita menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan saja, di situ kita memperoleh kekuatan yang baru. Oleh karena itu, percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Percaya Tuhan. Di saat kita tidak mengerti, di saat kita tidak melihat, di situ kuasa Tuhan bekerja atas diri kita. Haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya
Haleluya Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas kami Tuhan. Haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Sekarang pikiran percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Ini iman percaya kami. Yesus sanggup menolong kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Katakan dengan iman, percaya, percaya kepada Yesus. Ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiran. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Baiklah, kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, sungguh hati kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat perlindungan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu luar biasa Allah kembali anugerahkan kepada kami
untuk bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa Surgawi, kami merindukan suara Tuhan. Kami merindukan kebenaran-kebenaran ilahi yang menuntun langkah iman kami Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami anak-anak-Mu, agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, dan kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saya merasa senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali, meskipun dalam ibadah online seperti pada pagi hari ini. Saya berharap dan saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan tetap percaya kepada perlindungan darah Yesus. Allah mampu memberikan perlindungan yang sempurna kepada setiap anak-anak-Nya yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, baiklah kita akan belajar firman Allah bersama-sama pada pagi hari ini, terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Satu ayat saja kita akan membacanya pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Allah. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan. Saya memberikan judul renungan saya pada pagi hari ini adalah berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita membaca firman Allah, kita menangkap sebuah kebenaran yang sangat jelas, sangat tegas dari firman Allah, yang menyatakan bahwa Allah sendiri yang telah memilih dan menentukan, bahkan mengangkat Daud menjadi raja di Israel, menggantikan Raja Saul. Alasannya apa Allah memilih Daud menjadi raja di Israel? Apakah karena Daud orang yang pandai, orang yang pintar sehingga Allah memilih Daud menjadi raja di Israel? Jawabannya adalah tidak. Apakah karena Daud orang yang kaya sehingga Allah memilih, menetapkan dan mengangkat Daud menjadi raja di Israel? Jawabannya juga tidak. Apakah karena Daud orang yang gagah berani sehingga Allah memilih, menentukan dan mengangkat Daud menjadi raja di Israel? Jawabannya adalah tidak. Dan apakah karena Daud orang yang pandai berperang sehingga Allah memilih, menetapkan dan mengangkat Daud menjadi raja di Israel? Jawabannya juga tidak. Kalau begitu, apa alasannya sehingga Allah memilih Daud menjadi raja di Israel? Dengar baik-baik, Allah memilih Daud menjadi raja di Israel karena Daud memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, bahkan melakukan segala kehendaknya. Dua hal inilah yang membuat Allah mengangkat Daud menjadi raja di Israel. Dan dua hal itu adalah karena Daud memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Bahkan Daud melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya.
Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, saya percaya Allah mencari anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Allah. Allah mencari anak-anak Tuhan yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Allah mencari anak-anak Tuhan yang hidupnya melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk diberkati oleh Allah. Untuk apa? Untuk dilimpahi damai sejahtera oleh Allah. Untuk apa? Diberi kemenangan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah di depan Allah. Saya percaya Allah hanya mau melimpahkan berkat-Nya kepada setiap anak-anak-Nya yang memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saya percaya Allah mau melimpahkan berkat-Nya hanya kepada orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Saya percaya damai sejahtera Allah, kemenangan Allah, sukacita Tuhan, mujizat Allah hanya diberikan, hanya Allah anugerahkan kepada orang-orang yang memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ketika kita bertobat dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita mengalami kelahiran baru, maka selanjutnya saudara dan saya harus memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Dahulu ketika kita belum percaya kepada Allah, kita adalah hamba dosa, budak dosa, melakukan dosa, kesenangannya berbuat dosa. Tetapi ketika kita dipilih oleh Allah, diampuni seluruh pelanggaran kita, disucikan seluruh kesalahan kita di hadapan Allah dengan kuasa darah-Nya, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa, kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku kebenaran, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan hidup dalam kebenaran. Dan jikalau saudara dan saya melakukan kebenaran di dalam hidup ini, itu tandanya kita sedang menyenangkan hati Allah. Tidak hanya kehidupan yang menyenangkan dan berkenan di hadapan Allah, tetapi kita melakukan firman Allah, hidup di dalam terang firman Allah, bahkan menghidupi firman Allah di dalam hidup kita, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ada pertanyaan yang patut kita renungkan pada pagi hari ini, saudara. Pertanyaannya adalah, mengapa Daud hidup berkenan di hati Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan? Daud mau hidup berkenan di hadapan Allah dan mau melakukan kehendak Tuhan karena satu, Daud mengenal Allah dengan benar. Sekali lagi, Daud mengenal Tuhan dengan benar. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Mazmur, pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Mazmur pasal 23 ini cukup memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa ternyata Daud itu mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Daud mengenal Tuhan dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Daud percaya, Daud mengenal Allah, bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang pasti memeliharanya. Mengapa? Karena Daud mengenal Allah. Daud mengenal Allah. Karena itu Daud percaya kepada perlindungan Tuhan yang sempurna yang Allah anugerahkan kepada Daud. Mengapa Daud percaya kepada perlindungan Allah? Karena Daud mengenal Allah dengan benar. Dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Daud percaya dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Daud mengenal Allah secara pribadi, saudara. Saya percaya Daud mengenal Allah secara pribadi karena Daud punya persekutuan juga secara pribadi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, engkau akan menjadi anak Allah yang kuat. Engkau akan punya iman yang kuat dan kokoh kalau saudara dan saya memiliki persekutuan secara pribadi dengan Allah. Saudara akan jadi orang Kristen yang kuat, engkau akan punya iman yang kuat kalau saudara mengenal Allah secara pribadi. Saya percaya seperti doa Rasul Paulus, yang aku kehendaki adalah mengenal engkau dan mengenal kuasa kebangkitanmu. Saya percaya kalau saudara dan saya mengenal Allah dengan benar, maka engkau akan yakin dan percaya akan berkatnya Allah. Kalau engkau mengenal Allah dengan benar dan memiliki persekutuan secara pribadi dengan Allah dengan benar, maka engkau juga akan percaya kepada akan pertolongan Tuhan, percaya akan damai sejahteranya Allah. Kalau saudara memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah dengan benar dan mengenal Allah dengan benar, engkau akan percaya bahkan mengalami mujizat Allah di dalam hidup saudara. Ada banyak orang-orang percaya yang tidak merasakan kasih Allah. Mengapa? Karena tidak mengenal Allah dengan benar. Ada banyak orang-orang Kristen merasa tidak diberkati hidupnya, tidak diberkati rumah tangganya, tidak diberkati pekerjaannya selama jadi orang Kristen. Mana berkatnya? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak mengenal Allah dengan benar. Mengapa tidak mengenal Allah dengan benar? Karena tidak punya persekutuan hubungan secara pribadi dengan Allah. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami mujizat Allah. Mengapa? Karena tidak mengenal Allah dengan benar. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami kesembuhan Allah di dalam hidupnya. Mengapa? Karena tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau engkau ingin merasakan kasih karunia-Nya, kalau engkau ingin merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau harus mengenal Allah dengan benar.
engkau akan bisa mengenal Allah dengan benar kalau engkau memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang karib, memiliki sebuah hubungan pribadi dengan Allah juga dengan benar. Ketika saudara punya persekutuan secara pribadi dengan Allah, engkau mengenal Allah dengan benar, engkau akan merasakan kasih karunia Allah, engkau akan merasakan damai sejahtera Allah, dan engkau akan selalu melihat jalan keluar dari setiap masalah persoalan yang saudara sedang hadapi. Mengenal Allah dengan benar. Ini dilakukan oleh Daud. Yang kedua, mengapa Daud hidup berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Yang kedua adalah karena Daud mengandalkan Tuhan. Kita lihat ayatnya bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara dikasih Tuhan, Daud tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dari segala segi kehidupan Daud, yang diandalkan adalah Tuhan, yang diandalkan adalah Allah. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang dapat diandalkan. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini, belajar seperti Daud yang mengandalkan kekuatan Allah dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apa kata firman Allah? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Allah. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata firman Allah, terkutuklah. Dan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan manusia dan hatinya jauh dari Allah, tidak akan pernah mengalami keadaan yang baik. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara ingin hidupmu diberkati oleh Allah, andalkan Allah. Kalau engkau ingin rumah tanggamu diberkati oleh Allah, andalkan Tuhan. Kalau engkau ingin pekerjaanmu dilimpahi berkat oleh Allah, andalkan Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini yang dilakukan oleh Daud. Mengapa Allah memilih Daud? Daud memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah dan melakukan kehendaknya Allah. Dan ternyata yang dilakukan oleh Daud adalah untuk menopang hidup berkenan kepada Allah, untuk menopang melakukan kehendaknya Allah adalah Daud mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Percayalah,
Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, engkau tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Tapi kalau saudara dan saya mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan hikmat kita sendiri, maka sudah akan gagal dan tidak akan pernah melihat kemurahannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dengan baik-baik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Allah. Kata firman Allah, diberkati. Berhenti, sekali lagi berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sekarang kita melangkah dengan langkah yang baru, mengandalkan Tuhan. Membuat langkah yang baru, bergantung dengan Tuhan. Dan ketika saudara bergantung dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, jaminannya adalah berkatnya Allah. Sekali lagi, jaminannya adalah berkatnya Allah. Belajar seperti Daud. Kita belajar seperti Daud. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dan mengakui bahwa saudara dan saya sangat terbatas. Saudara terbatas, saya terbatas. Yang tidak terbatas itu hanya Allah kita. Kalau Dia Allah yang tidak terbatas, mari kita mengandalkan Tuhan. Kalau Allah kita tidak terbatas, Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, mari kita bergantung kepada Allah. Dalam setiap masalah saudara, dalam setiap persoalan saudara, dalam setiap pergumulan saudara, mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Allah, kita akan melihat jalan keluarnya. Ketika kita sedang sakit, mari bergantung kepada Allah. Kita akan melihat bagaimana Allah menyembuhkan kita. Selanjutnya yang terakhir, mengapa Daud hidup berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Yang ketiga adalah karena Daud tulus dan setia. Kita lihat ayatnya dalam Mazmur pasal 26 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud dapat hidup berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Tuhan, bahkan melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya? Karena Daud memiliki ketulusan dan kesetiaan kepada Allah. Sekali lagi, Daud orang yang tulus, orang yang setia kepada Allah. Percaya kepada Yesus, mengiring Yesus, dibutuhkan sebuah ketulusan, dibutuhkan kesetiaan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bukan separuh-separuh.
tetapi dengan total, dengan sungguh-sungguh kita tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan total kita setia kepada Allah, seperti Daud yang telah tulus dan setia kepada Allah. Saya percaya karena ketulusan hati Daud, karena kesetiaan Daud kepada Allah, ini yang membuat Allah mau mencurahkan kasih karunia-Nya. Ini yang membuat Allah mau mencurahkan urapannya. Ini yang membuat Allah mau mencurahkan mujizatnya dan penyertaannya di dalam kehidupan Daud yang tulus dan setia kepada Allah. Saya bisa bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki ketulusan dan kesetiaan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh, kita akan pasti mengalami kasih karunia-Nya Allah. Kita akan pasti mengalami bagaimana Allah melimpahkan damai sejahtera-Nya di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita akan dilimpahi damai, dilimpahi sukacita, dilimpahi kemenangan. Mengapa? Karena ketulusan dan kesetiaan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, ketulusan dan kesetiaan selalu membawa kita kepada puncak kemenangan. Sebuah perjuangan yang tulus, sebuah perjuangan yang didasari oleh kesetiaan kepada Allah akan berakhir pada kemenangan dan kesuksesan. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah engkau tulus dengan Tuhan, setia dengan Allah dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Dia membuktikan kasih-Nya dengan menanggung segala beban kita, dosa kita, pelanggaran kita, kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Mengapa? Karena Allah mengasihi kita dengan tulus, mengasihi kita dengan luar biasa. Allah setia dengan kita. Karena itu kita juga akan tulus dengan Tuhan. Kita akan setia dengan Tuhan. Seperti Daud memiliki hati dan sikap hati yang tulus dan setia dengan Tuhan. Ada 3 hal mengapa Daud hidup berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Yang pertama tadi adalah karena Daud mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, karena Daud mengandalkan Tuhan saja di dalam hidupnya dan tidak ada yang lainnya diandalkan kecuali hanya Tuhan saja. Dan yang ketiga, karena Daud tulus dan setia. Puji Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan firman Allah ini di dalam hidup kita setiap hari. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, agar kami memiliki sebuah sikap hidup yang berkenan di hati Tuhan, bahkan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami, melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus pasti memampukan kami, bahkan memberikan kekuatan yang selalu baru,
agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang sementara beribadah di rumah-rumah. Tuhan pun berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengar dan belajar firman Allah bersama-sama. Biarlah Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita, agar kita dapat memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, diberi kemampuan untuk melakukan segala kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari satu pujian, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kita angkat pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolong. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah, tempat perlindunganku, tempat perlindungan. Kebenaran dan perisai di Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat berlindunganku. Kau menara
Kau menara dan perisai Kau menara, Kau menara dan perisai di hidup. Kau menara dan perisai dalam hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari beri tepuk tangan untuk Allah. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur ya Allah. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ia dalam malam-malam yasi, ia dalam malam-malam yasangkara malam-malam yasi. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu ke atas. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap tangan-tangan anak-anakmu yang mengasihi Engkau yang terangkat ke atas di ruang Maha Suci-Mu. Dan bila setiap tangan-tangan iman yang diangkat ini diberkati oleh Engkau Tuhan, diberkati oleh Bapa di surga. Sementara anak-anakmu sedang beribadah di rumah-rumah, Tuhan Kau lawat anak-anakmu, Engkau menjamah anak-anakmu, Engkau memberkati setiap keluarga dan rumah tangga anak-anakmu. Usaha pekerja mereka diberkati oleh Allah, studi dan kuliah mereka pun diberkati oleh Engkau Tuhan. Bahwa kami itu semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, bahwa kami itu semakin mengenal akan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan, hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita semuanya masuk ke dalam pesta anak domba Allah dalam kerajaan surga yang kekal itu. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Dengan mencucurkan